Kesadaran spiritual Qin Chen sudah sangat kuat sampai batas tertentu. Meskipun ketika dia datang ke sini, dia merasa kekuatan magisnya sepertinya terbatas dan dia tidak semaksimal di alam semesta aslinya, tetapi itu juga sangat menakutkan. Ketika pedang itu keluar, itu langsung menimbulkan kekuatan membunuh yang mengerikan di sekitarnya, dan langsung bertabrakan dengan bayangan hitam. Ada ledakan dahsyat di kehampaan, dan Qin Chen merasakan dampak yang sangat kuat, dan dia segera terlempar oleh dampak tersebut. Terlebih lagi, kekuatan yang kuat mencoba menghancurkan tubuhnya, dan dalam sekejap, Qin Chen merasakan sakit yang menusuk di dadanya, rasa manis di tenggorokannya, dan hampir mengeluarkan seteguk darah. Ekspresi Qin Chen berubah drastis. Jika tubuhnya tidak ditingkatkan ke level transenden oleh Menara Guyu, pukulan ini saja sudah cukup untuk menembus tubuhnya. Qin Chen tidak berani gegabah dan segera mengaktifkan pedang karat misterius itu secara ekstrim. Kesadarannya menyapu bayangan hitam yang tiba-tiba menyerbu ke arahnya, karena takut pihak lain akan datang untuk membunuhnya lagi. Namun, kekhawatiran Qin Chen jelas tidak berguna. Meskipun dia terlempar oleh bayangan hitam dengan tergesa-gesa, bayangan hitam itu juga tidak memanfaatkannya. Dia terkena pedang karat misterius Qin Chen dan mengeluarkan jeritan menyedihkan, meninggalkan jejak samar di udara. Bayangan itu berbalik dan lari ke celah, menghilang tanpa jejak. Apa-apaan? Gumam Qin Chen terkejut, ada makhluk aneh di celah ruang ini. Tapi saat ini, dia tidak lagi peduli dengan guncangannya. Dia tidak boleh terluka parah di sini. Dia buru-buru mengaktifkan sumber di tubuhnya untuk memperbaiki lukanya. Tapi kemudian Qin Chen terkejut menemukan retakan dan jurang muncul di sekelilingnya. Bila pembunuh spasial ini telah menutupi dan menyelimutinya. Dia tidak tahu kapan dia telah terbungkus dalam jurang spasial ini. Ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah. Dia sudah merasakan kekuatan pedang pembunuh luar angkasa di lubang cacing sebelumnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia pasti akan mati jika jatuh ke dalamnya. Hanya dengan memasuki Menara Guyu Anda bisa menahan serangan pedang pembunuh luar angkasa ini. Memikirkan hal ini, Qin Chen secara tidak sadar ingin menggunakan Menara Guyu untuk memasukinya, tetapi pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba berguling. Segera kesadaran Qin Chen bersentuhan dengan cahaya putih, dia mengetahui bahwa cahaya putih adalah untuk menariknya pergi, bukan untuk membunuhnya. Dia segera menangkap cahaya putih, dan dengan bantuan cahaya putih ini, dia langsung menghindari pedang pembunuh luar angkasa di jurang kosong. Qin Chen jatuh ke ruang terbuka ke samping dan menemukan bahwa orang yang menyelamatkannya adalah seorang wanita, atau tidak dapat dikatakan bahwa dia adalah penyelamat, tetapi hanya uluran tangan. Bagaimanapun, dia akan baik-baik saja jika pihak lain tidak membantunya. Terima kasih telah menyelamatkanku, kata Qin Chen segera memberi hormat kepada pihak lain. Dia tidak menyangka akan ada orang di sini, dan dia langsung sangat gembira, dan orang lain itu cukup baik padanya. Saat berbicara, Qin Chen juga mengangkat kepalanya untuk melihat orang lain. Dia melihat bahwa wanita itu tidak terlihat terlalu tua, dan penampilannya rata-rata. Ada tali panjang yang aneh melilit pinggangnya. Tali panjang itu menggeliat perlahan, seolah-olah ia hidup. Secara umum, tentu saja ini adalah harta karun. Cahaya putih yang membungkusnya sebelumnya adalah tali panjang ini. Yang mengejutkan Qin Chen adalah dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi pihak lain. Dia dapat merasakan bahwa tingkat kultivasi pihak lain pasti tidak mencapai tingkat transenden, dan auranya tidak kuat, tetapi dia tidak dapat merasakan tingkat kultivasi pihak lain. Mungkinkah karena pihak lain telah menggunakan teknik penyembunyian? Ketika Qin Chen sedang menatapnya, wanita itu juga melihat ke arah Qin Chen dan berkata, "Mengapa kamu hampir jatuh ke jurang luar angkasa? Jika aku tidak menyelamatkanmu sekarang, kamu akan mati jika jatuh ke jurang luar angkasa. Dan siapa kamu? Mengapa saya tidak bisa merasakan wilayahmu? Aura di tubuhmu sepertinya sangat tidak stabil." Ucap wanita di sebelah melihat ke arah Qin Chen dan berkata dengan bingung. Nafas tidak stabil. Gumam Qin Chen tidak bisa berkata-kata, ini pertama kalinya dia mendengar seseorang berkata bahwa nafasnya tidak stabil. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, yang mendekati setengah langkah transenden, dia dapat melawan Master Transenden yang kuat di lautan kosmik, bagaimana dia bisa menjadi tidak stabil? Dan kamu tidak memiliki sedikit pun nafas laut kosmik di tubuhmu. Apa yang terjadi? Bukankah kamu berasal dari laut kosmik ini?
Ucap wanita itu mengerutkan kening. Qin Chen langsung terkejut dan berkata dengan cepat, saya sudah terlalu lama berlatih di kelompok kami dan saya baru saja meninggalkan kelompok tersebut. Terima kasih atas bantuan Anda. Jelas sekali, gulungan itu sekarang tidak dapat dianggap sebagai anugerah yang menyelamatkan jiwa. Untuk mengubah topik, Qin Chen harus mengatakan bahwa itu adalah anugerah yang menyelamatkan jiwa. Tanpa diduga, wanita itu mengangguk dan berkata, aku baru saja menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, kamu akan mati jika jatuh ke kedalaman jurang luar angkasa. Selain itu, ada burung hantu dewa yang sangat mengerikan di jurang luar angkasa. Dengan tingkat kultivasimu, kamu pasti akan mati jika bertemu dengan burung hantu dewa itu. Qin Chen terkejut. Mungkinkah bayangan hitam sebelumnya adalah burung hantu dewa yang disebutkan wanita itu? Terlebih lagi, wanita ini sebelumnya mengatakan bahwa dia tidak dapat melihat dengan jelas wilayahnya sendiri. Dan sekarang dia mengatakan bahwa dengan tingkat kultivasinya sendiri, dia pasti akan mati jika bertemu dengan burung hantu dewa. Bukankah ini terlalu meremehkan dirinya sendiri? Wanita itu melanjutkan, kamu bilang kamu baru saja meninggalkan kelompok etnis belum lama ini. Kamu berasal dari kelompok etnis mana? Bukankah leluhurmu memberimu penggunaan kristal kosmik untuk berlatih? Jika tidak, bagaimana mungkin kamu tidak memiliki nafas laut kosmik di tubuhmu? Dan nafasnya begitu tidak stabil. Kata wanita itu bertanya dengan santai. Qin Chen segera mengerti mengapa pihak lain mengatakan bahwa dia tidak lagi memiliki nafas laut kosmik. Qin Chen mendengar dari Xiao Yao Zizun bahwa kristal kosmik itu adalah mata uang bersama di laut kosmik, mengandung energi laut kosmik yang luar biasa dan dapat digunakan untuk budidaya. Umumnya, kekuatan laut kosmik akan digunakan oleh murid-muridnya untuk berkultivasi. Tetapi dia belum pernah menggunakan hal seperti itu di alam semesta aslinya. Selain itu, dia tidak berlatih terlalu lama di sini, jadi secara alami dia tidak akan memiliki aura alam semesta laut kosmik di tubuhnya. Dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi pihak lain, mungkin karena alasan ini, bukan karena pihak lain menyembunyikan tingkat kultivasinya. Pada saat ini, Qin Chen memandang wanita yang sangat santai di depannya, tetapi hatinya bergetar. Dia merasa bahwa pihak lain jelas-jelas meragukannya. Saya berasal dari klan kegelapan, mungkin karena saya miskin. Leluhur saya tidak pernah memberi saya kristal kosmik untuk berlatih, dan mengatakan bahwa anak muda harus mengandalkan diri mereka sendiri. Pada titik ini, Qin Chen menjadi sedikit malu, karena jika masalah ini agak tidak masuk akal. Dia berkata dengan normal, saya belum pernah menyerap kristal kosmik sebelumnya. Saya ingin tahu apakah Anda dapat meminjamkan saya sebentar. Saya mendengar bahwa kristal kosmik ini dapat dengan cepat mengkonsolidasikan budidaya. Wanita itu memandang Qin Chen dengan tatapan kosong dan berkata, saya menyelamatkan hidup Anda, dan saya masih harus memberi Anda hadiah. Saya tidak menyangka Anda tidak hanya tidak akan membayar saya, tetapi Anda juga akan meminta saya untuk meminjam kristal kosmik. Apakah saya tidak salah mendengarnya? Qin Chen tiba-tiba tampak malu. Dia kemudian menyadari bahwa pihak lain sedang mencoba mendapatkan hadiah karena menyelamatkannya. Namun, Qin Chen menghela nafas lega dan merasa lebih masuk akal. Dia selalu mendengar bahwa ada banyak bahaya di lautan kosmik, dan tiba-tiba ada orang yang baik hati membantunya dengan niat baik. Jika tidak ada permintaan, Qin Chen akan selalu merasa bahwa orang lain memiliki tujuan lain. Terlebih lagi, pihak lainnya adalah seorang wanita. Saya baru saja keluar dari klan, dan saya masih sangat miskin. Saya benar-benar tidak punya banyak barang. Kalau tidak, saya tidak akan menyerap kristal kosmik. Ucap Qin Chen berkata dengan malu di wajahnya bahwa pihak lain menginginkan kompensasi, tetapi dia tidak memiliki apapun pada dirinya, dan barang-barang yang ada padanya berasal dari alam semesta asli. Bahkan jika dia memiliki sesuatu, dia tidak boleh mengeluarkannya. Jika tidak, maka akan menimbulkan kecurigaan. Wanita itu memandang Qin Chen, mengangguk dan berkata, saya dapat melihat bahwa Anda memang pria miskin, jadi saya tidak ingin Anda membayar dengan kristal kosmik dan pil ajaib apapun sebagai hadiah. Dengan cara ini, saya pikir Anda baru saja sampai pada reruntuhan ini. Lebih baik menjadi pengikutku. Apa? Seorang pengikut? Gumam Qin Chen, matanya membelalak. Kenapa? Apakah kamu tidak menyukainya? Apa menurutmu aku benar-benar ingin kamu menjadi pengikutku?
Kulihat kamu adalah pendatang baru. Dari mana asalmu? Klan kegelapan. Aku belum pernah mendengarnya. Pasti itu klan kecil. Jika kamu mengikutiku dan aku akan melindungimu, tidak ada yang berani menindasmu. Ucap wanita itu berkata dengan nada menghina. Qin Chen terdiam sesaat, kemudian dia berkata, apakah Anda belum pernah mendengar tentang klan gelap kami? Kenapa? Apakah itu terkenal? Kata wanita itu mengerutkan kening. Qin Chen sedikit terkejut, betapa menyedihkannya klan kegelapan di alam semesta ini, dan apakah tidak ada yang pernah mendengarnya. Laut kosmik sangat luas dan memiliki banyak kekuatan. Menurut pendapatku, klan kegelapan sudah menjadi kekuatan yang sangat kuat di laut kosmik, tetapi untuk seluruh lautan kosmik yang luas, itu mungkin hanya kekuatan biasa. Wajar jika seseorang belum pernah mendengarnya. Qin Chen berkata, leluhur kami selalu memberitahu bahwa klan gelap kami adalah kekuatan terkenal di alam semesta, jadi apakah kamu benar-benar belum pernah mendengarnya? Ucap Qin Chen terus berkata dengan kaget. Wanita itu berkata, tahukah kamu berapa banyak kekuatan yang ada di laut kosmik? Jika jumlahnya sebanyak bulu lembu, itu masih lebih sedikit. Oke, sudahkah kamu mempertimbangkannya? Ucap wanita itu mendesak. Qin Chen berpikir sejenak dan berkata, saya dapat mengikuti Anda untuk saat ini, tetapi ketika saya ingin pergi, saya akan pergi. Selain itu, kristal kosmik yang baru saja Anda sebutkan. Qin Chen sebelumnya khawatir tentang apa yang akan dia ungkapkan dengan berpura-pura menjadi anggota klan gelap, tapi sekarang tampaknya dia sangat aman. Sebelum Qin Chen selesai berbicara, wanita itu langsung melemparkan selusin kristal putih ke Qin Chen. Ini adalah selusin kristal kosmik tingkat rendah. Saya telah meyakinkan Anda, saya menyelamatkan Anda. Sebelum hadiah diberikan, Anda meminta saya untuk kristal kosmik. Qin Chen mengambil kristal kosmik ini dan menemukan bahwa kristal kosmik ini memang mengandung energi yang sangat menakjubkan. Itu lebih dari 100 kali lebih kuat daripada kristal di alam semesta asli, dan energi di dalamnya sangat padat, dengan nafas laut kosmik. Menyerap nafas semacam ini sepanjang tahun pasti akan membawa nafas laut kosmik ke dalam diri seseorang, dan penindasan oleh laut kosmik akan sangat berkurang. Qin Chen segera mulai menyerap energi dalam kristal kosmik tanpa ragu-ragu. Kekuatan besar yang benar-benar berbeda dengan asal-usul alam semesta asli langsung dirasakan oleh Qin Chen. Meski jumlahnya masih kecil, namun sudah memberikan manfaat yang sangat besar bagi Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen yakin selama dia memiliki cukup kristal kosmik, tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai puncak transenden setengah langkah. Menelan hal semacam ini sama dengan terus-menerus menyerap asal-usul alam semesta. Namun, Qin Chen juga merasa tidak mungkin menembus alam transenden hanya dengan mengandalkan kristal kosmik. Alam transenden adalah alam yang sama sekali berbeda, dan tidak dapat ditembus hanya dengan menyerap kristal kosmik. Tak heran jika klan kegelapan menyerbu alam semesta asli. Cara termudah untuk mencapai transenden adalah dengan langsung melahap asal-usul alam semesta awal. Kamu tidak perlu menyerap energi kosmik di sini. Sangat berbahaya di sini. Ada burung hantu dewa di mana-mana. Begitu burung hantu dewa datang, kita berdua pasti tidak akan bisa melarikan diri. Melihat Qin Chen hanya fokus menyerap kristal kosmik, wanita itu segera berbicara dan memimpin dalam terbang ke depan. Qin Chen menyingkirkan kristal kosmik, lalu mengikutinya, dengan rasa ingin tahu dia bertanya, apa burung hantu dewa ini? Wanita itu melirik ke arah Qin Chen dan berkata, sepertinya klanmu benar-benar tidak memberitahumu apapun. Burung hantu dewa adalah makhluk unik di tanah Guiksu. Ia suka bersembunyi di celah-celah ruang angkasa dan menyerang orang lain. Selain itu, mereka sangat cepat dan dapat menyerang dengan diam-diam. Kecuali seseorang yang transenden dan kuat, orang biasa tidak dapat menahan serangan diam-diam dari burung hantu dewa ini. Oleh karena itu, banyak pejuang yang berpengalaman di tanah Guiksu sering mati dalam serangan burung hantu dewa. Kamu sangat beruntung dan tidak bertemu dengan burung hantu dewa, jika tidak, dengan tubuh kecilmu, kamu pasti sudah mati sejak lama. Qin Chen diam-diam menyerap arti dari kata-kata pihak lain. Sepertinya banyak prajurit yang pernah mengalami di tempat reruntuhan ini bukanlah tandingan burung hantu dewa. Memikirkan kecepatan dan kekuatan serangan burung hantu dewa sebelumnya, jika pertahanan fisiknya tidak ditingkatkan oleh Menara Guyu, dia tidak akan pernah mampu menahan serangan sebelumnya.
Namun dengan budidaya dan kekuatannya saat ini, dia masih bisa bertahan dari serangan burung hantu dewa. Sebelumnya, wanita itu mengatakan bahwa banyak prajurit akan mati di bawah serangan diam-diam dari burung hantu dewa. Dengan cara ini, banyak orang kuat di lautan kosmik di tanah Guiksu mungkin bukan lawannya. Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak bisa menahan nafas lega. Setidaknya dia aman di sini. Kemana kita akan pergi sekarang? Ucap Qin Chen bertanya dengan ringan. Tentu saja kita akan pergi ke alam rahasia Guiksu di tanah Guiksu. Ucap wanita itu memandang Qin Chen dengan rasa ingin tahu, bukankah kamu datang ke tanah Guiksu untuk pergi ke alam rahasia Guiksu? Apa? Alam rahasia Guiksu? Ucap Qin Chen berkata dengan canggung, saya baru saja datang ke sini. Sebenarnya, saya tidak tahu banyak tentang tempat ini. Wanita itu tidak bisa berkata-kata. Dia mengeluarkan slip giok dan melemparkannya ke Qin Chen. Dia berkata, ini adalah pengenalan tempat Guiksu. Anda dapat mengambilnya dan membacanya. Saya tidak tahu apa yang kamu lakukan. Mengapa leluhurmu memintamu datang ke sini? Kamu tidak tahu apa-apa. Apakah kamu mencari kematian? Ucap wanita itu menghela nafas. Qin Chen mengambil slip giok, dan kekuatan spiritualnya segera menembus ke dalamnya, dan dia dengan cepat merasakannya. Segera, dia mengetahui tentang situasi tanah Guiksu. Tanah Guiksu bukanlah tempat tinggal tetap kelompok etnis tertentu, tetapi tanah rahasia dari reruntuhan yang terpencil. Yang paling menarik adalah alam rahasia Guiksu di tanah Guiksu. Ada beberapa harta karun khusus di alam rahasia ini. Beberapa orang bahkan merasakan buah dewa yang aneh di luar asal-usulnya. Setiap dibuka akan menarik perhatian banyak orang kuat. Namun, tanah Guiksu ini sangat ajaib. Dalam keadaan normal, tidak ada yang bisa memasukinya. Namun begitu dibuka, banyak lorong luar angkasa menuju ke tanah Guiksu ini akan terbuka. Jika Anda beruntung, Anda akan memiliki kesempatan untuk memasuki tempat ini. Ini akan menjadi peluang besar bagi mereka yang bisa memasuki tempat reruntuhan ini. Namun jalur luar angkasa yang menuju ke tanah Guiksu sangatlah acak, seringkali mereka menemukan jalur luar angkasa saat berlatih di laut kosmik, dan terkadang mereka secara tidak sengaja masuk setelah memasuki lubang cacing tertentu. Singkatnya, jalur tersebut sangat acak. Meskipun demikian, siapapun yang bisa masuk ke sini dianggap sangat beruntung, dan ini merupakan kesempatan bagi siapapun yang masuk ke sini. Dan karena tanah Guiksu begitu terkenal, hampir semua orang yang datang ke sini akan langsung paham bahwa mereka sedang memasuki tanah Guiksu. Maka tidak heran jika wanita ini tidak mengerti apapun saat melihat Qin Chen muncul di sini, karena banyak orang yang masuk ke sini setelah tidak sengaja memasuki pusaran luar angkasa. Setelah memasuki tempat Guiksu, tidak mungkin untuk pergi sampai alam rahasia Guiksu selesai. Setelah melihat pesan di slip giok, mata Qin Chen menyipit. Dia saat ini sedang dikejar oleh orang kuat dari klan kegelapan. Dia datang ke sini secara tidak sengaja melalui lubang cacing, dan jika orang kuat klan gelap itu terus mengikutinya, kemungkinan besar dia akan datang ke sini dalam waktu singkat. Sekali ditemui akan merepotkan, tidak mungkin meninggalkan reruntuhan sama sekali, bahkan jika Anda bersembunyi, Anda tidak tahu cara bersembunyi. Benar, jika kamu ingin meninggalkan alam rahasia Guiksu, kamu harus menunggu sampai akhir dari alam rahasia Guiksu, tapi kenapa kamu pergi begitu terburu-buru? Ucap wanita itu tidak bisa menahan diri untuk menoleh dan melihat ke arah Qin Chen. Di alam rahasia Guiksu, tidak hanya ada banyak kristal kosmik dan berbagai bahan biji. Jika beruntung, Anda juga dapat menemukan beberapa buah dan harta ajaib luar angkasa transenden yang dapat memahami hukum ruang angkasa. Kata wanita itu menjelaskan, mengapa mereka merupakan buah luar angkasa dan harta karun yang dapat memahami kekuatan magis luar angkasa. Ucap Qin Chen bertanya dengan bingung. Karena alam rahasia Guiksu terdiri dari berbagai hukum luar angkasa. Ada banyak tempat di dalamnya yang dipenuhi dengan celah dan celah luar angkasa, yang sangat mengerikan. Ada juga beberapa burung hantu dewa yang datang dan pergi. Di beberapa tempat, Anda bisa merasakan bahwa ruang tersebut terkompresi tanpa batas. Namun, jika orang dengan tingkat kultivasi rendah menghadapi situasi ini, tidak banyak yang dapat bertahan. Kata wanita itu dengan sungguh-sungguh. Apakah ada tempat seperti itu? Ucap Qin Chen berkata dengan kaget. Pusaran air yang memanjang tanpa batas di angkasa sungguh.
Mengerikan jika dipikir-pikir, begitu Anda memasukinya, tubuh fisik Anda akan langsung terbentang melintasi tingkat spasial yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana orang biasa bisa menolaknya? Jika tidak, apalagi? Ucap wanita itu berkata dengan suara yang dalam. Ada rumor bahwa alam rahasia Guiksu seharusnya lahir setelah kematian kekuatan transenden dari sistem ruang angkasa tertentu. Hukum transenden ruang angkasanya tersebar di seluruh dunia, dan alam rahasia Guiksu ini terbentuk. Dapat dikatakan bahwa di mana kita berada, terdapat sisa-sisa orang kuat yang transenden di masa lalu. Namun, tempat semacam ini berbahaya bagi banyak orang kuat, tetapi juga memiliki manfaat yang sangat besar, karena di bawah tekanan spasial tertentu, tempat ini memiliki efek peningkatan yang besar pada tubuh fisik. Begitu Anda bisa menolaknya, dapat membawa tubuh fisik Anda ke titik yang sangat dekat dengan alam transenden. Qin Chen terdiam setelah mendengar ini. Jika alam rahasia Guiksu yang disebutkan oleh wanita ini benar-benar dapat memahami hukum ruang angkasa, maka itu akan sangat cocok untuknya. Dengan tubuh fisiknya saat ini, setelah dia ditempa oleh hukum ruang angkasa, dia mungkin dapat mencapai tingkat transenden. Ketika saatnya tiba, dia akan memiliki lebih banyak kemungkinan untuk menghadapi orang-orang kuat dari klan kegelapan. Keduanya terbang dengan cepat sambil berbicara. Dalam perjalanan, Qin Chen juga mengetahui nama wanita ini adalah Fang Muling. Adapun asal-usul wanita ini, pihak lain tidak memberitahunya. Keduanya terbang terus-menerus. Setelah beberapa hari terbang terus-menerus, medan di depan mereka melunak. Retakan kosong yang berantakan serta jurang vertikal dan horizontal secara bertahap menjadi semakin sedikit, dan atmosfer laut kosmik di sekitarnya secara bertahap menjadi lebih kaya. Retakan kosong yang tersembunyi di ruang angkasa menjadi jarang, dan di depannya ada sebuah benua yang agak hidup kembali. Qin Chen dan Fang Muling baru saja memasukinya. Gelombang energi luar angkasa yang mengerikan dan kuat membuat kedua orang itu segera berhenti. Sebelum kesadaran ilahi Qin Chen sepenuhnya meluas, sosok berbaju putih bergegas dari kehampaan di sekitar mereka. Saat berikutnya, cetakan tangan besar muncul di kesadaran ilahi Qin Chen, dan menghantam langsung ke arah sosok itu. Ekspresi sosok itu berubah drastis, dan dia segera meninju. Dalam sekejap, tinju yang tidak jauh lebih kecil dari cetakan tangan itu tersapu, membentuk serangkaian niat membunuh yang mengerikan. Sidik tangan dan tinju besar itu langsung bertabrakan. Sebuah ledakan dahsyat meledak, dan ruang di sekitarnya menjadi gelap pada saat ini. Nafas bergelombang yang tak terbatas melonjak di angkasa, menyapu dalam sekejap. Dia melihat pria itu segera memuntahkan seteguk darah, dan kemudian datang dalam kesusahan ke sisi Qin Chen. Kalian berdua, aku berasal dari Anyu Mansion. Ada musuh yang ingin membunuhku. Tolong bantu aku. Aku pasti akan membalasmu dengan memberi hadiah. Ucap pria berbaju putih itu melirik Qin Chen dan Fang Muling dan berkata dengan tergesa-gesa. Dan saat dia selesai berbicara, sesosok terbang langsung dari kehampaan di kejauhan, mengenakan jubah hitam, matanya langsung tertuju pada Qin Chen dan lainnya, dan alisnya sedikit mengernyit. Kalian berdua, ini konflik di antara kami. Tolong jangan ikut campur, kata pria berbaju hitam dengan wajah tegas sambil terbang. Mendengar ini, pria berbaju putih mengubah wajahnya dan berkata dengan tergesa-gesa, selama kalian berdua membantu saya bersedia memberi Anda 10.000 kristal kosmik tingkat rendah sebagai hadiah. Selama kalian berdua membunuh orang ini untukku, aku bersedia membayar 2 kali lipat. Ucap pria berbaju hitam itu. Berkata sambil mencibir. Kamu, ucap pria berbaju putih itu ekspresinya berubah drastis, dan dia buru-buru mendekati Fang Muling dan berkata, kalian berdua, jangan dengarkan omong kosong pria ini. Pria ini kejam dan bengis, dan dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Ucap pria berbaju putih dengan suara yang dalam. Saya pasti tidak akan menarik kembali apa yang saya katakan. Ucap pria berbaju hitam berseru. Oke, aku percaya padamu. Tiba-tiba Fang Muling berkata, setelah kata-katanya jatuh, dia tidak ragu-ragu dan mencambuk pria berbaju putih itu.